Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, ibadah Paskah kedua, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian hari ini. Penetua Tangsi Debungai SPD selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian hari ini. Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 Jemaat GKI Barimba yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian sore ini. Kepada Diakon Nerna Tutiasi dan Febria Margareta yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah pada sore hari ini, baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Senin 18 April 2022 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba, yaitu pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sebagai berikut. Pendeta pelayanan, Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua diakon dari lingkungan pelayanan 2. Liturgus, Penetua Mariana. Song leader Herlina Weuda dan Fonila. Pemain keyboard Bapak Budi Alpianto SPD. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu liturgi tata ibadah Hari Raya Paskah kedua. Sementara pendeta, penatua, dan diakon yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 149, bait yang pertama hingga bait yang ketiga, dan pada bait yang ketiga, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai.
Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawasan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 248A, bait 1 sampai yang ketiga. Mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara bersahut-sahutan. Dosaku kuberitahu kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, pada saat ini ya Tuhan, di Paskah yang kedua ini, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mengaku akan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, yang kami perbuat baik melewati perkataan, pikiran maupun perbuatan kami. Ampunilah kami yang berdosa ini, sucikan dan kuduskan kami, agar kami layak di hadapan-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi manusia yang baru senantiasa di hadapan Tuhan. Tuntun langkah-langkah hidup kami, agar kami tidak salah langkah, dan kami mampu menangkis segala bentuk godaan-godaan yang hendak membawa kami untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Biarlah Bapa di sorga, kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dengarkanlah akan berita anugerah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kita kembali memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 247.
Sungguh kerajaan Allah di bumi tak lelah. Yesus yang bangkit di langit menjadi kepala. Sambil menyangka dirimu tetaplah percaya, jangan keadaan hilang di belakang raya. Biar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu percaya. Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari nisra sengsara dan Puji-pujian Litani Mazmur 118 ayat yang ke-19 sampai 26b. Bukanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sedang kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 293, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Puji Yesus.
Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena sore hari ini kami bisa berkumpul di gereja-Mu ini, bukan karena kekuatan kami, tetapi semuanya ini berkat pernyataan Tuhan. Pada hari Paskah yang kedua ini kami akan membacakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini berguna bagi kami. Biarlah Roh Kudus menguasai hati kami agar firman-Mu dapat kami dengar dengan baik. Bimbing dan kuatkanlah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Yosua pasal 10 ayat 16 sampai ke 27. Dengan perikop pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Ayat yang ke-16. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam goa di Mekeda. Kepada Yosua dikabarkan dengan kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Mekeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi janganlah kamu berhenti. Kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Mekeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkan kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukan oranglah demikian, kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepada Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakhis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah aku dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantungkan mereka pada 5 tiang
dan mereka tinggal bergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam goa tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut goa itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu sidang Jumat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 222b, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Allah dan akan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Pemberitaan firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 5 ayat 6b sampai ayat 8. 1 Korintus pasal 5 ayat 6b sampai 8. Kita berdoa.
saat ini ya Tuhan, di Paskah yang kedua ini, kami bersyukur kami boleh mendengarkan berita Paskah. Biarlah Engkau menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami memahami firman-Mu ini, memampukan kami untuk melakukannya, dan Tuhan berkenan memakai hamba-Mu. Biarlah kami pada saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. 1 Korintus pasal 5 ayat 6b sampai ayat 8 dengan judul Dosa dalam Jemaat. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul jemaat, ia menggambarkan dosa jemaat di Korintus saat itu melalui media ragi dalam adonan. Ragi tentu kita semua sudah mengetahui. Ragi memberikan pengaruh di dalam suatu adonan. Dan Paulus di sini mempersoalkan ragi yang dipergunakan oleh jemaat adalah ragi yang lama. Dan mereka mencampurkannya dengan adonan yang baru. Apa maksudnya? Paulus hendak mau mengatakan kepada mereka tentang ragi yang lama adalah suatu kehidupan mereka sebelum mereka mengenal Kristus. Itu yang dimaksudkan. Kehidupan yang belum mengenal Kristus adalah kehidupan yang penuh dengan dosa. Dan setelah mereka sudah mengenal Kristus, maka seharusnya lah kehidupan itu berpadanan dengan panggilan mereka sebagai manusia yang baru. Tetapi mereka dalam status manusia yang baru, yang telah mengenal Kristus itu, justru masih menggunakan ragi yang lama itu. Kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa, yang seharusnya tidak perlu untuk dicampurkan dengan kehidupan yang baru itu. Sebab jika itu dicampurkan, akan mempengaruhi pada rasa kesehatan bagi yang memakan roti, gambaran tentang roti yang beragi itu. Paulus menghubungkan bagaimana kehidupan jemaat Tuhan sudah seharusnya memberikan rasa kehidupan yang menghidupi iman mereka. Bahwa iman itu harus hidup di dalam kehidupan mereka. Pengenalan mereka kepada Yesus itu juga harus hidup dalam bagaimana praktek mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Dan Paulus tegaskan di sini bahwa orang yang telah mengenal Kristus harus hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Bukan menghidupinya dengan kecemaran hidup, ragi yang lama, yang memberi pengaruh kepada manusia yang sudah baru. Kenapa Paulus mengatakan ini di jemaat Korintus? Karena jemaat Korintus pada saat itu jemaat yang merupakan hasil pelayanan dari Paulus. Tetapi justru jemaat ini masih banyak orang yang hidup dalam kecemaran. Masih banyak orang yang hidup dalam percabulan dosa dalam jemaat. Bahkan yang parahnya lagi, itu dibiarkan. Bahkan juga yang lebih parah lagi, itu dibenarkan. Nah, inilah kritik Paulus pada saat itu, untuk mengingatkan kembali jemaat untuk hidup dalam kemurnian dan kebenaran sesuai dengan ajaran iman Kristen yang telah diajarkan kepada mereka. Karena Yesus Kristus
yang telah mati di kayu salib itu telah mengampuni dosa. Karena itu sebagai orang-orang yang telah diampuni dosa, maka umat Tuhan adalah disebut juga sebagai orang-orang yang merdeka. Dalam kitab Galatia pasal 5 di situ Paulus mengatakan, kemerdekaan orang Kristen itu diperoleh melewati keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Tetapi janganlah kemerdekaan itu dipergunakan sebagai suatu masa, suatu keadaan untuk semena-mena berbuat dosa tanpa ada kontrol dalam kehidupannya. Itu tanpa menyadari bahwa ketika kita melakukan hal itu bisa merusak relasi kita dengan sesama, bahkan diri sendiri, dan terlebih-lebih relasi dengan Tuhan. Karena dosa menyebabkan rusaknya hubungan kita dengan Tuhan. Maka Paskah yang kedua ini membawa kita sekalian untuk menyusuri kembali perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Untuk menyadari bahwa anugerah keselamatan dari Tuhan dalam kehidupan kita selalu nyata dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Dan nas kita hari ini mengajak kita sekalian untuk bisa selalu hidup dalam kemurnian dan kebenaran iman Kristen, sebagai tanda kita bersyukuri atas anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus dalam hidup kita. Di sini kita bisa belajar dari situasi yang terjadi di jemaat di Korintus. Kehidupan mereka tidak terlepas dari kecemaran hidup. Bahkan mereka membenarkan serta menyombongkan apa yang mereka lakukan. Nah, situasi seperti jemaat di Korintus ini Bapak Ibu pasti juga sering terjadi di dalam kehidupan kita, sekitar kita. Bahkan juga mungkin kita sendiri. Kita mengetahui bahwa yang kita lakukan itu salah, ya, katakanlah demikian. Kita tahu itu salah. Tetapi karena kita merasa itu nyaman, kita merasa itu menyenangkan kita merasa itu dapat memuaskan kita, lalu kita memaklumi itu dan membenarkan saja, membiarkan saja. Nah, nasihat Paulus ini menjadi nasihat kita pada hari ini. Jangan sampai orang Kristen kehilangan kesaksian hidup bahwa kita hidup dipanggil untuk bisa hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Jangan sampai orang Kristen tergoda untuk melakukan segala dosa, bahkan membenarkan itu. Dan ingat, Tuhan Yesus sudah mengampuni dan menjadikan kita hidup merdeka. Janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kehidupan untuk hidup dalam dosa. Nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan nasihat itu juga berlaku dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, di Paskah yang kedua, sebagai tanda syukur kita atas kebaikan Tuhan, maka dengan tuntunan Roh Kudus, biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kemurnian, untuk hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar di Paskah yang kedua ini. Kami bersyukur kami telah mendengar Injil Kristus di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan kami. Kami yang berdosa ini telah Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga kami boleh menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Oleh sebab kami ini adalah manusia yang baru, maka mampukan kami menanggalkan manusia yang lama itu, ragi yang usang itu, ragi yang lama itu,
yang dapat mempengaruhi hidup kami kepada hal yang tidak benar. Tapi biarlah Tuhan darah anak domba boleh memampukan kami untuk merespon kebaikan Tuhan dengan hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Kami berani menolak jikalau memang itu salah. Kami mampu menangkis segala tantangan dan godaan yang dapat menjerumuskan kami ke dalam dosa. Tuhan, tuntunlah kami. Di Paskah yang kedua ini, kembali kami mensyukuri atas karya pengorbanan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini juga kami menyerahkan keberadaan diri kami masing-masing, keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan kami, anak-anak kami, bahkan juga segenap impian dan harapan kami. Juga saat ini kami menyerahkan berbagai macam pergumulan hidup yang kami alami. Kami tahu ya Tuhan, kadang karena pergumulan hidup itu membuat kami berputus asa. Dan kadang kami mencari jalan kami sendiri. Bahkan juga kami mencari jalan-jalan pintas untuk bisa menyelesaikan masalah kami. Karena itu ampunilah kami yang berdosa ini. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk menyelesaikan setiap perkara hidup kami dengan hikmat yang datang daripadamu. Tuntunlah langkah-langkah hidup kami, agar kami tidak salah langkah, agar kami tidak salah membuat suatu keputusan, tapi kami dituntun oleh kuasa Tuhan saja. Bapa di sorga, kami serahkan juga keberadaan jemaat-Mu, teristimewa jemaat GKE Barimba ini. Berkatilah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan boleh hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Boleh menjadi jemaat yang memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Jauhkan daripada kami kuasa-kuasa yang jahat, kuasa kegelapan yang hendak merusak persekutuan di jemaat. Tapi biarlah satukanlah hati kami dalam semangat pengorbanan, semangat kebersamaan, dan semangat untuk hidup saling melayani. Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, warga jemaat-Mu yang berduka cita, warga jemaat-Mu yang dalam keadaan berkekurangan. Tuhan, menopang mereka dengan kuasa-Mu. Bahkan sekalian kami yang tidak pernah berhenti berharap akan jawaban dari setiap doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kami menurut cara dan kehendak Tuhan sendiri. Dan apa yang Tuhan rancangkan adalah rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Berkatilah kami para pelayan-pelayan-Mu ini. Kami sebagai pendeta, penatua diakon, guru-guru sekolah minggu, pikaris, penginjil, dan siapapun yang terlibat semua dalam pelayanan di gereja. Biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan ketulusan, dengan kemurnian hati kami, dan dalam roh kebenaran. Kami tidak mencari keuntungan untuk diri kami sendiri, untuk setiap pelayanan dan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Tetapi kami akan melakukannya dalam rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan, dan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah melewati pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi berkat dan sukacita bagi warga jemaat yang kami layani dan bagi seluruh anggota keluarga kami. Bapa di sorga, berkatilah juga setiap program-program pelayanan, penata layanan di gereja, di jemaat-Mu, pembangunan-pembangunan gereja, dan apapun Tuhan
yang boleh kami rancangkan, semuanya boleh dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami ini. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan bangsa dan negara kami, dan biarlah kami boleh menikmati damai sejahtera dimanapun kami tinggal dan berada. Para pemimpin-pemimpin kami diberkati, dan Tuhan menopang mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah permohonan doa sapaat kami ini, yang jauh daripada sempurna, tetapi Tuhan sendirilah yang menyempurnakannya untuk kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Sebagai nas persembahan yaitu terdapat pada Mazmur pasalnya yang ke-67, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Sebelum kita mengedarkan kantong persembahan kita, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang akan kami berikan. Berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Ya Tuhan, biarlah persembahan kami dapat berguna untuk pelebaran kerajaan sorga-Mu di muka bumi ini. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kembali kita angkat pujian kita. Dari Kidung Jemaat nomor 288, baitnya yang pertama dan seterusnya sampai pundi-pundi selesai diedarkan. Mari puji Raja Sorga. Nama
pengutusan berkat. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Terimalah pengutusan dan berkat. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allah Yasion turun-temurun, haleluya. Kita bersama memuji nama Tuhan. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Ada di dalam namanya semua yang menyembah, yang di bumi dan di surga. Tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembahlah pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga. Tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia berjalan bertakut. Banggalah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.